Selanjutnya pembahasan pada topik yaitu analisis temuan lapangan versus teori teknologi pedagogi deep learning. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa praktik pembelajaran saat ini masih berada pada level permukaan. Teknologi telah digunakan, namun belum difungsikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Ini menunjukkan bahwa masih ada jarak yang perlu dijembatani antara teori deep learning dan praktik aktual di sekolah. Penggunaan teknologi di sekolah seperti PowerPoint dan video YouTube masih bersifat satu arah tanpa interaksi atau refleksi dari siswa. Siswa cenderung pasif, hanya mencatat dan tidak diberi ruang untuk mengeksplorasi konsep secara mendalam. Menurut teori deep learning, eh, Kemendikbud Ristek, pembelajaran harusnya mendorong siswa untuk mengaitkan materi dengan pengalaman nyata, meaningful learning, sadar atas proses belajarnya sendiri, mindful learning, terus menikmati proses pembelajaran secara menyenangkan, joyful learning, terus kesenjangan jelas terlihat praktik di sekolah belum mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara utuh. Eh, Selanjutnya, relevansi analisis bagi praktisi dan ilmuwan teknologi pendidikan. Analisis ini memberi arah yang jelas untuk dua kelompok, praktisi dan akademisi. Praktisi butuh media yang siap pakai dan mendalam, sedangkan akademisi perlu terus mengembangkan teori berdasarkan praktik nyata agar teknologi pendidikan tidak sekedar ideal, tetapi aplikatif. Eh, untuk praktisi, guru, pengembang media, temuan ini menekankan perlunya media pembelajaran yang sederhana namun fungsional agar dapat digunakan oleh guru tanpa beban teknis. Dibutuhkan desain media yang interaktif, fleksibel, relevan dengan konteks pembelajaran di sekolah. Untuk ilmuwan atau peneliti teknologi pendidikan, temuan ini memperkuat pentingnya riset berbasis kebutuhan nyata, membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana teknologi mendorong deep learning secara efektif. Selanjutnya di tantangan dan kendala pelaksanaan kegiatan, kegiatan dihadapkan pada berbagai kendala terutama dari sisi waktu dan situasi sekolah, khususnya di SMA Lab UM. Namun tantangan ini tidak membuat kegiatan terhenti, melainkan mendorong kami untuk menyusun strategi baru dalam pengumpulan data. Waktu pelaksanaan sangat terbatas karena kegiatan dilakukan menjelang ujian akhir semester, penelitian dilakukan bergantian dengan mahasiswa lain, sehingga waktu untuk observasi terbatas. Rencana implementasi media terpaksa dibatalkan hanya bisa melakukan wawancara mendalam. Keterbatasan teknis dan waktu guru menyebabkan komunikasi bisa dilakukan secara intensif. Selanjutnya di solusi dan upaya mengatasi tantangan. Solusi utama adalah fleksibilitas dan adaptasi. Meskipun skala kegiatan berubah, fokus analisis tetap terjaga. Kami menggali sebanyak mungkin dari wawancara untuk memastikan temuannya tetap valid dan relevan sehingga kegiatan tetap berkontribusi pada pengembangan teknologi pedagogi. Solusinya dan upaya mengatasi tantangannya yaitu fokus dialihkan dari implementasi ke wawancara mendalam sebagai sumber utama data, dilakukan penyesuaian jadwal fleksibel agar tetap dapat bertemu dan berdiskusi dengan guru. Yang ketiga, rekonstruksi ulang tujuan dan skala kegiatan dengan konsultasi dosen pembimbing. Yang keempat, hasil wawancara kemudian dianalisis secara mendalam dan dilakukan penggalian lagi agar tetap relevan dengan prinsip deep learning. Mungkin penjelasan berikutnya akan dijelaskan di video berikutnya.